Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Syaratul Ramadan, merupakan mahasiswa program studi pendidikan masyarakat semester 1 Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya akan membuat video yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan. Dosen pengampunya adalah Bu Ani Safitri. Saya akan menjelaskan mengenai komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain, bisa melalui lisan, tulisan, atau media lainnya. Mereka bisa jadi orang yang berbicara di depan umum, penulis, presenter. Contohnya, dalam konteks pendidikan, komunikator merupakan guru, tutor, fasilitator, dan memberikan materi atau ilmu kepada peserta didik. Yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Mereka bisa jadi pendengar, pembaca, atau penonton yang menerima informasi tersebut. Contohnya dalam dunia pendidikan, komunikan ialah peserta didik sendiri sebagai orang yang siap menampung materi atau ilmu serta informasi yang diberi dan juga mereka butuhkan dari komunikator. Yang ketiga ada pesan. Pesan atau informasi adalah isi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Contohnya di dalam kelas yang disebut pesan merupakan materi yang disampaikan kepada peserta didik, baik oleh guru, tutor, atau fasilitator sesuai dengan konteks pendidikan yang ditempuh. Selanjutnya ada noise. Noise sendiri artinya kebisingan, gangguan atau halangan yang dapat mengganggu proses komunikasi sehingga pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas. Contohnya, suara berisik dari luar tempat belajar, kesalahan penulisan dalam materi yang ditulis yang ada di buku, atau kesalahan pengetikan dalam slide presentasi, atau biasa juga bisa gangguan internet. Kemudian ada saluran. Saluran atau channel adalah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, email, dan media sosial. Contohnya, di dalam proses pembelajaran, channel atau media sangat banyak. Namun, saya bisa ambil contoh seperti buku paket sebagai sumber materi di jenjang sekolah dasar sampai SMA. PPT dari dosen yang sumbernya dari materi yang ada di jurnal ilmiah yang kemudian dipresentasikan di jenjang perkuliahan, dan masih banyak lagi. Kemudian komponen yang terakhir adalah feedback. Feedback atau umpan balik adalah respon atau tanggapan dari komunikan kepada komunikator yang menunjukkan apakah peserta telah diterima dan dipahami dengan benar. Contoh feedback sendiri sebetulnya cukup mudah dianalogikan. Contohnya jika pemateri atau komunikator dalam kelas bertanya, "Bisa difahami semuanya?" Kemudian para komunikan dalam konteks ini peserta didik menjawab baik menjawab mengerti ataupun tidak mengerti, itu juga merupakan sebuah feedback. Karena komunikator mendapat respon langsung dari komunikan seperti itu. Setelah mengetahui komponen-komponen komunikasi, kita akan mengetahui tujuan atau fungsi daripada komunikasi. Yang pertama ada tujuan informatif, berkomunikasi untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau data kepada orang lain. Contohnya presentasi, laporan, atau berita. Tujuan rekreatif, berkomunikasi untuk menghibur, mengentertain, atau membuat orang lain senang. Contohnya bercerita, bercanda, atau menonton film bersama. Mungkin untuk masyarakat zaman sekarang, media hiburan ada namanya stand up comedy. Kemudian yang ketiga, tujuan kontrol sosial, berkomunikasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengatur perilaku orang lain. Contohnya memberikan saran, memotivasi, atau memberikan instruksi. Saya akan memberikan contoh spesifik dari satu tujuan, yaitu tujuan informatif. Dalam konteks pendidikan masyarakat, kampanye lingkungan hidup merupakan salah satu contoh nyata daripada tujuan informatif sendiri, pengolahan sampah plastik dan lain sebagainya. Dalam kampanye lingkungan hidup sosial, komunikator yang adalah tim, misalkan tim penyuluh lingkungan, menyampaikan informasi tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungan, kemudian cara mengurangi penggunaannya, dan teknik pengolahan sampah plastik yang benar.
Tujuan informatifnya adalah memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sampah plastik dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan lebih baik. Setelah mengetahui komponen dan tujuan-tujuan daripada komunikasi, saya di sini akan menjelaskan klasifikasi komunikasi yang ada dua, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal sendiri komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana mereka berinteraksi dan bertukar informasi atau ide atau perasaan secara langsung atau tidak langsung. Contohnya percakapan dengan teman, presentasi di depan kelas, atau diskusi kelompok. Yang kedua, komunikasi intrapersonal. Komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri, di mana seseorang berbicara atau berpikir dengan dirinya sendiri. Contohnya berpikir tentang keputusan yang akan diambil, merenungkan perasaan, atau berbicara dengan diri sendiri. Saya akan membahas pentingnya komunikasi intrapersonal dalam pendidikan dan pengembangan diri. Komunikasi intrapersonal sangat penting dalam konteks pendidikan dan pengembangan diri karena memungkinkan individu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, kemudian mengatur emosi dan motivasi, kemudian meningkatkan kesadaran diri dan refleksi, mengembangkan tujuan dan rencana yang lebih efektif, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengaruh peningkatan kesadaran intrapersonal adalah meningkatkan kesadaran intrapersonal dapat mempengaruhi efektivitas mencerna materi dan memecah masalah dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan fokus. Kesadaran intrapersonal membantu individu untuk fokus pada tujuan dan prioritas mereka, sehingga mereka dapat mencerna materi dengan lebih efektif. Yang kedua, mengurangi gangguan. Kesadaran intrapersonal membantu individu untuk mengenali dan mengelola gangguan internal, seperti stres, kecemasan yang dapat mengganggu proses belajar. Yang ketiga, meningkatkan refleksi. Kesadaran intrapersonal memungkinkan individu untuk merefleksikan pengalaman dan pembelajaran mereka, sehingga mereka dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Kesadaran intrapersonal dapat membantu individu untuk mengembangkan ide dan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan meningkatkan kesadaran intrapersonal, individu dapat menjadi lebih efektif dalam mencerna materi, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan mereka. Kemudian saya akan membahas analisis kualitas komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal yang efektif sangat krusial dalam hubungan sosial dan konteks pendidikan karena memungkinkan individu untuk memahami dan dihargai orang lain, membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas hubungan. Dalam konteks pendidikan, komunikasi interpersonal yang efektif antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan prestasi akademik, dan mengurangi konflik. 3 kualitas atau keterampilan yang perlu untuk dicapai komunikasi interpersonal yang efektif adalah yang pertama adalah empati. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, active listening, adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, keterbukaan atau kejujuran, kemampuan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur dan terbuka. Saya akan memilih empati sebagai contoh. Empati memungkinkan konselor pendidikan untuk memahami perasaan dan kebutuhan siswa yang sedang menghadapi masalah akademik, sehingga dapat memberi dukungan dan bimbingan yang tepat. Dengan empati, konselor dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga siswa merasa nyaman untuk berbagi masalah dan kerjasama untuk mencari solusinya. Yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah dinamika dan peran dalam komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok berbeda signifikan dari komunikasi interpersonal karena melibatkan lebih dari 2 orang sehingga memerlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih kompleks. Karakteristik utama dari komunikasi kelompok adalah yang pertama interaksi antar anggota dan kelompok, kemudian tujuan bersama, kemudian yang terakhir adanya kerjasama dan koordinasi. 3 peran yang sering muncul dalam sebuah diskusi kelompok yang efektif. Yang pertama adalah task leader, memimpin kelompok untuk mencapai satu tujuan. Kemudian yang kedua, socio-emotional leader, memperhatikan hubungan sosial dan emosi dalam kelompok. Yang ketiga, information giver, menyediakan informasi dan data yang relevan. Peran-peran ini berinteraksi
dan mempengaruhi tujuan akhir kelompok dengan cara yang pertama, task leader bisa memastikan kelompok tetap fokus pada tujuan mereka. Socio-emotional leader memastikan kelompok tetap harmonis dan saling mendukung. Dan yang terakhir, information giver menyediakan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks tugas kelompok di lingkungan kampus, peran-peran ini dapat membantu kelompok untuk bekerja sama secara efektif, meningkatkan kualitas hasil kerja dan mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Mungkin sekian dari saya. Harapan saya adalah bisa mendapat nilai yang cukup baik dalam ujian tengah semester di penugasan mata kuliah ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada istilah atau salah penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.